لله الذي قد أخلص لنا من اليأس والقنوط. أشهد أن لا إله إلا الله الموجود والودود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كلهم من أهل السجود. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تيأسوا من روح الله وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pertama marilah kita bersyukur atas rahmat Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah nantinya untuk menggapai ridha Allah dan ketenangan hati. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjadi insan, umat yang semangat menjalani hari-hari, tidak mudah menyerah, tetap teguh pendirian untuk mencapai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita dalam kesempatan yang terbatas ini adalah supaya tak berputus asa. Setiap kita manusia terkadang mengalami yang namanya disharmoni hidup, tidak tenang, gelisah, atau mengalami kegagalan demi kegagalan yang terkadang berbuntut sampai kepada putus asa. Kalau Anda yang hadir di sini berputus asa, yakinlah bahwa Anda tidak sendiri. Bahkan sekaliber Nabi Muhammad SAW, beliau pun pernah berputus asa, di mana pada waktu itu disebutkan di dalam sejarah pada masa-masa tafritul wahyi, terputusnya wahyu, Nabi kita Muhammad merasa ditinggal oleh Allah. Lalu orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad itu meledek, membuli, mencaci Nabi Muhammad, sehingga beliau merasa gelisah, resah. Walaupun beliau itu adalah makhluk pilihan, tetapi karakter manusianya sama seperti kita. Beliau lemah terkadang, beliau menangis, beliau lapar. Supaya yang menyebarkan risalah itu adalah manusia, sehingga kita bisa menerima kemanusiaannya. Kalau Nabi Muhammad itu selalu menampilkan hal-hal yang ajaib, beliau menggunakan segala keajaiban-keajaiban itu
tidak berjuang secara sisi kemanusiaan, mungkin dakwah itu susah diterima. Tapi karena beliau manusia sama kayak kita, beliau juga mengalami hal-hal yang sama seperti kita. Dalam kondisi yang putus asa itu, Nabi kita Muhammad SAW didatangi Jibril alaihi salam, lalu membawakan surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha turun seiring ketika Nabi Muhammad sudah merasa beliau buntu, tidak memiliki apapun lagi jalan keluar. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala, dan Allahmu wahai Rasulullah tidak pernah meninggalkanmu, wa ma khala, dan dia tidak pernah membencimu. Sampai ayat yang terakhir, Rasulullah gembira kembali, beliau semangat kembali untuk menyelesaikan tugas risalah beliau. Jadi yang kita ambil dari sisi kisah Rasulullah, bahwa beliau itu pernah berputus asa, beliau tidak pernah lepas zikirnya, beliau selalu ingat kepada Allah. Ketika dia selalu ingat kepada Allah di saat-saat di mana jalan sudah buntu, maka pertolongan Allah itu pun datang. Yang susah ini kan kalau kita tidak mau mengingat Allah. Yang sulit itu kan kalau kita jauh dari Allah. Di saat kita sedang dalam kondisi titik terendah, di mana kita tidak memiliki haluan dan panduan lagi. Bahkan mungkin barangkali kita tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan, maka pertolongan itu tidak akan datang. Tapi sekali kita melibatkan Dia yang Maha Kuasa, Dia yang maujud, wadud, yang Maha Ada dan yang Maha Penyayang, yang Maha mencintai kita, maka Dia akan membawa pertolongan itu dengan segera, menolong mereka yang sakit untuk segera dipulihkan, menolong mereka yang gelisah untuk segera dibahagiakan, menolong orang-orang yang susah untuk segera digembirakan, menolong mereka yang tidak memiliki uang untuk segera dipenuhi rezeki-rezeki darinya. Dalam surat Yusuf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tai'asu min rauhillah," dan janganlah pernah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yai'asu min rauhillah, tidaklah orang yang berputus asa itu illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kufur nikmat. Jadi ternyata orang-orang yang gampang berputus asa, mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, kufur terhadap nikmat. Tapi kalau kita selalu membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah, maka tidak ada ruang bagi si putus asa itu untuk masuk ke dalam celah hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, wala tai'asu min rauhillah. Min rauhillah, apa artinya min rauhillah itu? Di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, la taqnatu min farjillah. Itu tafsirnya. Janganlah kamu berputus asa dari farajillah. Apa farajillah itu? Di dalam kitab Al-Ma'ani, faraj itu artinya kesenangan, kenyamanan, kelapangan dari Allah. Jadi ternyata kegembiraan, kesenangan itu tidak hanya didapat dari hal-hal yang sifatnya itu memang menyenangkan. Kita dapat hadiah,
senang kita. Kita dapat promosi jabatan, bahagia kita. Kita dapat tambahan gaji atau cash flow, wah, melompat-lompat kita kegirangan. Tapi ternyata kegembiraan itu juga adalah ketika susah diganti dengan bahagia. Ketika lagi seret-seretnya rezeki, tiba-tiba datang rezeki itu. Itu juga termasuk bahagia. Yang kita kenal dengan namanya surprise, kejutan. Kejutan dari manusia kita sudah bahagia, apalagi kalau itu kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan sangat bergembira sekali. Jadi kalau orang yang sudah hatinya tertaut dengan Allah, hatinya selalu bersyukur kepada Allah, maka hal-hal yang negatif yang merusak ketenangan batin kita itu tidak akan ada ruang untuk menghancurkan ketahanan batin kita. Hadirin yang dirahmati Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Syekh Musa Rashid Al-Bahdal di dalam kitabnya As-Su'ud Bila Hudud, bahwa ada seseorang yang divonis terkena penyakit kanker akut stadium 4 yang namanya Jack Robert. Nah, Jack Robert ini sudah parah sekali, bahkan kemana-mana dia bawa oksigen, dan dia hampir putus asa. Tetapi dia sering mendengar kata-kata yang menyemangati dia bahwa separah apapun Anda, sehancur apapun Anda, masih tetap ada celah rezeki, celah anugerah yang disediakan buat Anda. Jadi Jack Robert yang hanya berteman dengan oksigen, kemana-mana pakai oksigen, dia berpikir bahwa walaupun aku sakit, pasti aku bisa punya sesuatu hal yang bermanfaat untuk manusia banyak. Dia berpikir dan berpikir, dia menggunakan kursi rodanya, dan pada akhirnya dia jatuh kepada satu titik, bagaimana kalau kursi roda ini dipasangkan listrik. Lalu dia berpikir, jadilah kursi roda listrik pertama di dunia waktu itu. Sehingga orang-orang yang susah untuk mendayung kursi roda tersebut, hanya dengan menekan tombol dia bisa kesana kemari. Orang-orang yang lumpuh jadi terbantu. Bayangkan, kursi roda listrik itu diciptakan oleh seorang yang gak bisa jalan lagi dan hidupnya hanya bertemankan dengan oksigen. Kalau dia saja bisa menciptakan penemuan-penemuan revolusioner seperti itu, masa kita yang sehat tidak bisa menemukan apa-apa untuk bisa membawa manfaat dalam kehidupan ini? Jadi jangan berputus asa. Kita harus hidup terus produktif. Tidak ada kata pensiun di dalam diri kita. Lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang banyak. Sidney Sheldon pernah mengatakan di dalam sebaik nasihatnya, dia bilang, the only one who can make give up is yourself. Bahwa satu-satunya yang membuat Anda menyerah atau berputus asa adalah diri Anda sendiri. Jadi kita semua yang menentukan bahwa kita memilih untuk terpaku, terdiam di dalam kegelisahan, di dalam keputusasaan, atau kita bangkit dari perasaan kita yang ingin membunuh kita untuk menjadi manusia yang tak memiliki prestasi apapun. Semua adalah pilihan. Mari kita gunakan waktu-waktu yang tersisa ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tersisa ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Waktu yang kita tidak tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah, mari kita gunakan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa selalu ada jalan, bahwa yakinlah setiap kita pasti akan memiliki
kebaikan di dalam kehidupan kita. Apapun tidak ada yang bisa mengalahkan kita selagi kita tidak mau kalah. Apapun tidak ada yang bisa menghancurkan kita selagi kita tetap terus maju ke depan, tidak berhenti. Yakin bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa rezeki akan bisa kita kembalikan pada porsinya. Yakinlah bahwa kesehatan masih bisa diperbaiki, dan yakinlah bahwa karir itu masih bisa kita tingkatkan selagi kita mau berusaha, berdoa, dan menyerahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.